أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan percantikkanlah kami dengan sihat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah masjid semuanya? Sehat? Minggu yang kemarin libur ya? Kembali lagi kita baik. Kita lanjutkan kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Kita berhenti di bab yang masih tentang pujian, betul? Pujian, betul kan? Berhati-hati dengan orang ketika memuji kita. Terus cuma saya lupa sampaikan sebelum kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Doa doa yang boleh kita amalkan, boleh kita baca ketika mana orang memuji kita, kan? Supaya kita tidak terlalaikan dengan doa, dengan apa? Pujian tersebut. Yang pertama ni, ketika orang memuji kita, ucapkan apa? Apa pula? Alhamdulillah. Ucap apa? Masih ingat? Ketika orang memuji kita, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita memuji orang, kita ucapkan masya Allah, kan? Bagus sampaikan pujian kita. Tapi ketika kita dipuji lebih baik, kan? La haula wala quwwata illa billah. Terus boleh anda amalkan doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Doa siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini ketika beliau baca setiap kali orang memuji Abu Bakar As-Siddiq. Boleh anda amalkan. Nanti saya kirimkan doanya. Pertama kita ikut sama-sama baca. Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Nah, apa artinya? Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah menyeksaku dengan perkataan mereka. Nah, ini doa yang bagus daripada Abu Bakar As-Siddiq, kan? Orang puji kita belum tentu dia tahu diri kita yang sebenarnya. Faham tak? Kan? Nah, maka kita minta doa kepada Ya Allah, jadikan doa pujian mereka ini mudah-mudahan lebih baik daripada apa yang mereka
sangkakan. Maka ini boleh anda amalkan doa ini. Baik, kita lanjutkan. Bab yang ke-159. Bab berkunjung. Bab apa? Berkunjung. Baik, dalam bahasa Arab berkunjung itu anda boleh sebut sebagai ziarah. Apa dia? Ziarah. Apa itu berziarah? Ialah berkunjung. Nah, berkunjung ke mana? Yes, daripada hadis nombor 345. Abdullah bin Usman menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Al-Mubarak menyampaikan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Abu Sinan Asy-Syami, dari Utsman bin Abu Saudah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang laki-laki mengunjungi atau menengok saudaranya, Allah akan mengatakan kepadanya, engkau baik dan perjalananmu juga baik. Engkau akan menempati sebuah rumah di syurga. Ini keutamaan kita berziarah. Kan? Berziarah kepada seseorang, maka perjalanan itu baik dan orangnya pun baik, maka Allah akan berikan ganjaran sebuah rumah di syurga. Ini kehebatan berkunjung. Tapi berkunjung kepada siapa, waktu bila nak berkunjung, nah kita akan lihat satu persatu. Lanjutkan. 346. Bishr bin Muhammad menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Al-Mubarak menyampaikan kepada kami dari Ibnu Syauzab, ia berkata, aku mendengar Malik bin Dinar menyampaikan hadis dari Abu Ghalib dari Ummu Ad-Darda, ia berkata, Salman mengunjungi kami dengan berjalan dari Madain ke Syam, dan ia hanya memakai sehelai pakaian dan celana. Ibnu Zaujab berkata, Salman pernah terlihat mengenakan sehelai pakaian, rambut kepalanya dicukur hingga kedua telinganya terlihat menjuntai. Yakni ia adalah orang yang telinga yang lebar. Hingga ada orang yang berkata kepadanya, engkau telah membuat dirimu terlihat jelek. Salman menjawab, sesungguhnya aku hanya mencari kebaikan akhirat. Siapa Salman? Salman Al-Farisi, yang mana beliau ini berkunjung kepada siapa? Abu Darda, sahabat Nabi yang lain, dari Madain ke Syam. Boleh lihat ribuan kilometer jauh perjalanannya. Beliau hanya memakai satu pakaian, dan pakaian itu pun terkena pasir, debu dan sebagainya, maka terlampak jelek, ternampak buruk. Maka orang kata, kenapa kau menyusahkan diri engkau berjalan sejauh ini? Apa kata Salman Al-Farisi? Aku hanya mencari kebaikan akhir. Maksudnya dia berjalan itu untuk berziarah ke rumah sahabat yang lain. Maka dia kata, aku hanya mencari kebaikan akhirat. Fahim dom? Jadi mereka itu berkunjung, para sahabat Nabi SAW itu saling berkunjung walaupun jauh. Tujuan mereka berkunjung bukan macam kita, bukan nak sebab proyek, nak dapatkan usaha, bukan. Tujuannya akhirat. Nanti kita lihat apa tujuan yang benar nih, yang dapat rumah di surga nih. Lanjutkan. Bab 160. Bab mengunjungi kaum dan makan bersama dengan mereka. Muhammad bin Salam menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab menyampaikan kepada kami dari Khalid, dari Anas bin Sirin, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi salah satu rumah sahabat Ansar. Di sana beliau menyantap makanan yang dihidangkan. Ketika hendak keluar ataupun ketika hendak pulang, beliau minta izin untuk disiapkan sebuah tempat di rumah. Maka digelarlah sebuah tikar, lalu beliau solat dan mendoakan kebaikan untuk penghuni rumah. Jadi Nabi pernah berkunjung ke rumah seorang sahabat Ansar, terus dihidangkan makanan, Nabi pun makan. Ketika Nabi nak pulang, kan? Tapi tuan rumah kata, ya Rasulullah, tolong doakan kami supaya rumah kami mendapat keberkahan. Maka Nabi pun langsung, mereka pun tuan rumah pun menyiapkan tikar
dihamparkan tikar, terus Nabi pun solat di situ dan mendoakan kebaikan tuan rumah. Jadi di sini apa kebaikannya? Apa manfaat yang boleh kita ambil pengajaran? Rumah itu akan berkah bila mana dikunjungi oleh orang-orang baik. Boleh faham? Rumah kita tu akan berkah kalau dikunjungi oleh orang-orang baik. Mau tidak saya kongsikan satu doa yang mana supaya rumah kita tu hanya dikunjungi orang-orang baik? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Doanya dalam Al-Quran. Doa itu dalam Al-Quran. Ayo buka Al-Quran. Surah Nuh. Kalau tak salah saya, betul, surah Nuh. Surah ke-71. Surah Nuh. Betul, 71. Ayat yang terakhir, penghujung surah Nuh. Kalau tak salah saya, penghujung surah Nuh. Ayat ke-28. Betul? Betul lah, betul. Perbetulkan salah kalau salah saya ini. Ada ayat yang terakhir 28. Betul? Sudah? Ada Quran enggak? Dah. Baca. Baca bang. Rabbir Okey, terus. Okey. Terjemahannya, wahai Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebaikan. baik, ini adalah doanya Nabi Nuh alaihissalam. Doa siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdoa. Tapi yang kita ambil, jangan ambil yang hujung. Ambil sampai apa yang baca doanya? Rabbir firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Sudah. Sampai situ. Boleh ya? Yang ujung tu dah ya. Wala tazidiz zalimina, tak usah. Boleh ya? Apa tadi? Rabbir firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Dah dapat? Dah dapat? Ya Allah, ampuni aku, ibu bapaku, kan? Rabbir firli wali walidayya, kan? Kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya, dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku, mu'minau, orang-orang yang beriman, kan? Mu'minina wal mu'minat, yakni baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan yang beriman. Ini adalah amalan yang diberikan oleh guru saya, maka boleh anda amalkan, kan? Jadi anda sering baca ni. Jadi kalau ada orang yang niatnya jahat, wallahualam ya, ni bergantung pada keyakinan kita, betul? Faham tu? Itu cuma doa ni cuma asbab, cuma tawassul kita, kan? Nah, yang terjadi atau tidak itu keyakinan kita kepada Allah. Seberapa yakinnya anda dengan doa itu, sebegitulah kesannya nanti. Faham tu? Jadi saya beramalkan doa ni, alhamdulillah. Orang-orang yang kalau hatinya tak baik, niatnya tak baik, datang ke rumah kita, baik itu niatnya buruk ataupun dia nak mengapa-apakan kita, dia tidak akan lama di dalam rumah itu. Faham tu? Dia akan cepat nak pulang. Faham tu? Dia akan mungkin terasa panas. Allahu a'lam bishawab. Jadi orang-orang yang hatinya tak baik, insya-Allah terjagalah rumah kita. Yang masuk ke rumah kita orang-orang baik. Maka saya ijazahkan kepada antum untuk amalkan doa ini. Boleh? Boleh? Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut. Terus. Masih 348. Abdul Karim Ali bin Hujar menyampaikan kepada kami, ia berkata, Saleh bin Umar menyampaikan kepada kami dari Abu Khaldah, ia berkata, Abdul Karim Abu Muayyah datang kepada Abu Aliyah dengan mengenakan pakaian berbahan kain wol. Maka Abu Aliyah berkata, ini adalah pakaian para rahib. Adapun apabila kaum muslimin berkunjung, mereka berpenampilan yang
bagus. Di sini para tabi'in, kan? Para tabi'in, tabi'ut tabi'in ini mereka menyuruh kita apa dia kalau berkunjung ke rumah orang tu pakai pakaian yang bagus, yang bagus. Maksudnya apa? Berhias, penampilan diri kita harus nampak baik. Baik itu tuan rumah, baik ataupun itu tetamu. Berpenampilan yang baik. Jangan berpenampilan yang tidak baik. Lanjut. Masih. Asma mengeluarkan sebuah jubah hijau berbahan halus berhias kain sutra dan kedua lubangnya ditutup dengannya. Lalu ia mengatakan, ini adalah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa beliau pakai untuk menyambut delegasi dan dipakai pada hari Jumat. Nah, maka Nabi ada mempunyai baju khusus yang Nabi pakai khusus untuk menyambut tetamu dan juga pada hari Jumat. Nah, ini makanya sunnahnya apa? Antum hari Jumat memakai pakaian yang terbaik. Yang keduanya, sunnahnya ketika menyambut tamu datang ke rumah kita, maka pakailah pakaian yang bagus. Yang apa? Yang bagus supaya tetamu itu merasa dihargai kedatangannya. Faham tak? Ni antum datang, orang tamu datang tak pakai baju. Ayo pak, sila-sila. Malu pula jadi tetamunya. Faham tak? Faham tak? Maka cara kita menghormati tamu yang datang, pakai pakaian yang baik. Lanjut. Saya selesaikan dulu kita. Terus 349. Halaman 394. Al-Makki menyampaikan kepada kami, ia berkata, Hanzalah menyampaikan kepada kami dari Salim bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, suatu ketika Umar mendapat pakaian berbahan kain sutra yang tebal, lalu ia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, belilah pakaian ini dan kenakanlah pada hari Jumat atau ketika datang delegasi yang datang kepadamu ya Rasulullah. Nabi menjawab, pakaian seperti ini hanya dipakai oleh mereka yang tidak mendapat bahagian kenikmatan di akhirat. Di lain waktu Rasulullah diberi beberapa pakaian dari sutra, lalu beliau mengirimkan satu helai kepada Umar, satu helai kepada Usamah dan satu helai kepada Ali. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau mengirimkan kepadaku padahal aku telah mendengar komentarmu terhadap pakaian ini? Maka Nabi menjawab, juallah atau gunakanlah untuk memenuhi kebutuhanmu. Kenapa maksudnya di sini? Suatu hari Umar ada bawa pakaian yang bagus, beri kepada Nabi, suruh pakai, kan? Pakai ketika menyambut tetamu ya Rasulullah ataupun pakai pada hari Jumat. Maka Nabi kata pakaian ini hanya dipakai oleh orang-orang yang tidak mendapat kenikmatan di akhirat. Ini menunjukkan apa? Nabi ini orang yang tawadu, ingin sederhana. Faham tak? Tak, itu sifat Rasulullah. Tidak mau terlihat mewah. Betul. Jadi Nabi itu ingin sederhana. Maka Nabi pun berpakaian begitu. Tapi di lain waktu Nabi terima pakaian yang sama, terus Nabi pun hadiahkan kepada Umar, Usamah, dihadiahkan kepada Ali. Maka Umar ketika terima tu dia kata, bukan baju ini dulu kau komentar ya Rasulullah. Apa dia, orang yang pakai baju ini nanti di akhirat tak akan mendapat kenikmatan. Maka kata Nabi, kau nak pakai. Kalau kau tak nak pakai, kau jual. Apa maksudnya? Nabi berikan hadiah. Untuk orang lain boleh dipakai, tapi untuk Nabi, supaya Nabi kita tahulah sifat Nabi itu sederhana. Faham dong? Baginda itu tidak mau terlihat mewah, tidak mau terlihat kaya. Apa jadi kalau Nabi pakai? Apa jadi pada umat kalau Nabi pakai? Apa jadi? Dia akan anggap, sunnah wajib pakai baju mahal, wajib pakai baju mewah. Nah, karena itu Nabi tahu apa yang akan terjadi pada umat, maka Nabi memilih untuk hidup sederhana. Boleh faham? Bukannya Nabi tak pakai, ada waktu Nabi pakai. Tapi kalau Nabi sendiri yang belinya tak. Sebab Nabi tahu nanti umat itu anggap itu wajib. Anggap itu wajib. Membebankan apa tidak untuk orang miskin? Dia terpaksa berhutang, kan? Ini sunnah nih, wajib kita beli baju nih. Nabi beli baju yang mahal, maka orang pun akan maksakan dirinya, kan, untuk membeli baju-baju yang mahal. Jadi ikut
Lebih enak tu ikut kemampuan kita. Kalau anda kaya, nak beli baju berapa mahal pun silakan, tak ada masalah. Kalau kita ni orang yang biasa, cukup baju yang biasa. Faham tu? Ikut pada apa ukur apa istilah bahasa sini? Ukur baju apa? Di badan sendiri, betul kalimatnya, kan? Anda tahulah seberapa mampunya anda. Jadi beli ikut kemampuan. Baik, yang penting hadisnya di sini. Bab 161, keutamaan berkunjung. Ini yang pentingnya. Baik, daripada Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kampung halaman. Lalu Allah mengutuskan malaikat untuk menunggunya di jalan yang ia akan lewati. Lalu malaikat ini bertanya, malaikat yang mana ini? Berupai manusia. Bertanya kepada orang yang siapa dia? Orang yang berkunjung. Maksudnya orang ni dia berkunjung nak pergi ke rumah sahabat, rumah saudaranya. Dalam perjalanan Allah utuskan seorang malaikat tunggu di situ. Maka nanya malaikat ini, engkau nak pergi ke mana? Ia menjawab, ke rumah saudara aku di kampung. Maka malaikat bertanya, apakah kerana ia ada harta yang ia memiliki harta yang kau urus? Maksudnya ada kepentingan duniawi. Kau pergi ni atas tujuannya apa? Kepentingan duniawi. Maka kata orang ini, tidak, sungguh aku pergi ini kerana aku menyintainya kerana Allah. Maka malaikat berkata, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepadamu bahawa Allah menyintaimu sebagaimana engkau menyintai saudaramu. Nah, ni keutamaan anda berziarah. Apa dia? Anda berkunjung ke rumah orang, tujuannya bukan dunia, bukan urusan bisnes, bukan urusan, tak ada urusan. Anda pergi kerana lillahi ta'ala, sebab cinta tadi. Baik, bukan hanya kerabat kita. Di sini siapa yang masuk ni? Semua masuk, kerabat masuk, saudara seagama pun termasuk, ikhwan, sama-sama kita saudara sama Muslim. Anda pergi, walaupun rumahnya jauh, bukannya niatnya nak dapat imbalan apa, anda saja nak berkunjung. Maka Allah kata, Allah menyintai orang-orang yang begini, dan dialah yang Allah berikan rumah di surga. Apa lagi? Allah siapkan, disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang saling mengunjung ini kerana-Ku, aku siapkan untuknya di akhirat mimbar daripada cahaya, yang mana para rasul dan orang soleh yang melihatnya akan merasa iri. Kenapa aku tak dapat ini, ya Allah? Boleh bayangkan? Jadi untuk siapa yang Allah berikan keistimewaan ini? Orang-orang yang saling berkunjung. Kunjung kepada siapa tadi? Kerabat ataupun saudara seagama. Tujuannya lillahi ta'ala, bukan kerana dunia. Kalau sakit itu lainlah urusan. Anda berziarah orang sakit itu lain. Ni tak ada urusan. Saja pergi jauh. Nah, niatnya kan ni, ada sahabat kita ni. Ayo kan, contoh antum ke manalah, keluar kota. Ke Rasau, ke manalah, jalannya jelek kan. Antum nak pergi ni, maka urusannya singgah. Oh, ada teman kita di sini, ayo pergi sekalian rumahnya. Antum pergi ni. Padahal dia tak undang pun. Antum tak ada kepentingan, cuma tahu rumahnya di sana. Sekalian kita pergi rumahnya. Niat itu Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Terus orang yang mana anda berziarah? Orang-orang yang baik, bukan orang yang lalai. Boleh faham? Ni Muslim, tapi dia pelaku maksiat. Dia Muslim, dia berbuat dosa. Bukan ke rumah orang-orang yang begini. Antum pergi pun dia akan buat kita lalai. Bukan. Orang yang antum pergi itu memang orang yang disebutkan dicintai oleh Allah. Maksudnya orang-orang yang taat kepada Allah. Anda pergi ke rumahnya orang-orang soleh, contoh. Kan? Boleh faham? Antum nak pergi ke contoh mudah lah ya, contoh mudah. Antum nak pergi ke kolam renang Ampera. Nak pergi Ampera ni? Kan ada rumah Ustaz Faisal sini ni. Contoh. Langsung ayo kita ke ujung pandang 2, rumah Ustaz Faisal, singgah sebentar. Nah, ada tujuan apa tidak?
tak ada tujuan, sahaja sekadar saudara seagama. Maka boleh, di sini Allah berikan pahala untuk orang-orang yang melakukan begitu. Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Lihat waktu anda pergi. Apa dia? Waktu anda nak berziarah. Ingat saya sampaikan dulu dong, ada waktu-waktu tertentu yang anda boleh pergi berziarah ketika tidak diundang. Kan ada waktu yang disebut waktu yang terlarang. Surah An-Nur. Bukan Surah An-Nur. Tak salah saya, Surah An-Nur. Perbetulkan saya kalau salah. Surah An-Nur ayat 58. Betul ke? Saya lupa nih. Surah An-Nur. An-Nur ayat 58. Betul ke? Betul. Terjemahannya, baca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah tidak aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Maka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Baik. Ayat ini merujuk kepada perintah Allah kepada anak-anak yang belum balik dan juga hamba sahaya. Nak berkunjung ke rumah, maksudnya nak masuk ke kamar orang tuanya, boleh masuk sesuka hati, kecuali 3 waktu ni mesti minta izin. Anak kecil kita, anak nak masuk kamar orang tuanya, waktu lain boleh dia pergi, masuk keluar. Tapi 3 waktu ini harus minta izin. Yang pertama sebelum subuh. Yang keduanya waktu tengah hari. Zuhur, habis zuhur. Terus yang ketiga ba'da isya. 3 waktu ini jangan dia masuk sebarangan kecuali minta izin. Ini termasuk juga kata ulama untuk orang-orang yang berkunjung menjadi tetamu. Nak pergi berziarah ke rumah orang, hindari 3 waktu ini sebelum subuh. Ada yang pergi jam 2, jam 3. Kan anda pergi ke rumah orang, Assalamualaikum, kami datang ni nak bertamu jam 2 pagi. Tidak ada kan? Sebelum subuh tidak boleh. Terus zuhur. Kenapa zuhur jangan? Kalau orang Arab, waktu zuhur itu waktu panas. Faham tak? Panas itu dah titik maksimal lah, paling panas. Maka orang-orang Arab waktu itu habis zuhur mereka menanggalkan pakaian. Ada yang tidurnya tak baju, tak ni, maksud kan? Tidurnya kenapa tadi? Waktu istirahat. Untuk kita sekarang juga habis zuhur kita makan, kita istirahat. Maka tidak mengganggu tuan rumah, maka jangan pergi ke waktu habis zuhur. Terus yang ketiga, ba'da isya. Ini semua tahulah. Kenapa ba'da isya? Itu dah waktu bersama keluarga kan, bersama anak-anak. Waktu orang tuan rumah itu beristirahat. Maka jangan berkunjung 3 waktu ini. Kecuali diundang. Betul? Diundang ataupun bang, pada zuhur ya, datang ke rumah makan-makan. Boleh. Pada isya ya acara kita, itu boleh. Kalau undangan tidak tertakluk kepada syarat tadi. Kalau tidak diundang, anda pergi, hindari 3 waktu ini. Boleh? Jelas? Okey, lanjut. 162. Orang yang menyintai suatu kaum yang tidak akan bisa ia susul. Abdullah bin Masalah, ini hadis yang sangat terkenal. Kan? Menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sulaiman al-Mughirah menyampaikan kepada kami dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin As-Samit, dari Abu Zar, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, seseorang menyintai suatu kaum dan ia tidak bisa menyamai amalan mereka, maka kan apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kan kata dia, aku menyintai suatu kaum ni tapi aku tidak dapat
kejar pahala mereka ini. Seorangnya luar biasa. Aku cinta pada mereka ni, tapi nak sama dengan mereka ini tak dapat. Level aku dengan dia tidak sama. Maka apa kata Nabi SAW? Anta ya Abu Zar ma'aman ahbabta. Kan? Terus kul tu kan, inni aku menyintai Allah dan wa rasuluhu. Kan? Qala anta ma'aman ahbabta ya Abu Zar. Apa kata Abu Zar? Ya Rasulullah, aku cinta suatu kaum ini, tapi aku tidak dapat bersama dengan mereka. Level mereka lebih tinggi, takwa mereka, iman mereka jauh lebih besar. Tapi aku cinta mereka, dan aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi langsung beri satu kalimatnya. Apakah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Nanti di akhirat Anda akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau Abu Zar cinta Allah dan Rasulnya, maka tempatnya bersama Rasulullah. Sama juga, kita cinta siapa? Orang soleh, maka anda pun bersama dengan orang soleh. Faham tak? Kalau antum suka K-pop, artis Korea, maka antum pun bersama dengan artis Korea. Di mana artis Korea? Kalau dia tak bertaubat, dia tak dapat hidayah, di mana? Neraka. Sama dengan dia lah, neraka jahannam. Faham tak? Maka antum akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jelas. Ini hadis yang sangat-sangat istimewa. Faham tak? Jadi kabar gembira yang Nabi berikan kepada Abu Zar, kan? Abu Zar katakan, ya Rasulullah, syurga ini kan bertingkat nih. Kan? Aku mungkin dapat syurga yang bawah. Kau istimewa ya Rasulullah. Kau dapat syurga yang Jannatul Firdaus, yang paling tinggi. Maka tempat kita tak sama ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi tadi, hadis tadi kan? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai di akhirat kelak. Jadi kau, walaupun kau dapat surga yang rendah, tapi kau tetap akan bersama dengan aku nanti. Dikumpulkan bersama dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan Nabi SAW. Baik, yang terakhir, masih dalam bab itu 352. Kita sama juga, lebih kurang sama. Bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, matas sa'ah, kapan kiamat? Kapan terjadinya kiamat? Nabi bertanya balik, apa yang engkau telah persiapkan untuk menghadapinya? Maka orang tersebut menjawab, aku belum siapkan apa-apa amalan yang besar. Hanya sahaja aku menyintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, apa kata Nabi? Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi orang lainnya, Nabi tengah khutbah, tiba-tiba ada yang angkat tangan, ya Rasulullah, matas sa'ah, bila terjadinya kiamat? Maka Nabi kata, Nabi tak kata kiamat itu akan terjadi pada tanggal sekian. Nabi tak bilang itu. Apa kata Nabi? Apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Maka dia kata, aku tak ada buat persiapan besar ya Rasulullah. Amalan aku sedikit, tak banyak, tapi hanya satu amalan aku yang aku istiqamah, yakni aku menyintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi kata, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Faham tak? Ini janji Nabi kepada kita. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya Pak, ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bagi orang yang berkunjung? Baik. Apakah orang tersebut wajib kita sapa salamnya, kita tidak layani, atau kita tidak memberikan komentar lain-lain? Terus? Itu aja. Baik, seandainya anda berkunjung pada waktu yang salah, kan? Jadi haknya menjadi hak tuan rumah untuk menerima anda terpulang pada tuan rumah. Haknya ini hak tuan rumah. Sama ada menerima anda ataupun menyuruh anda pulang.
Seandainya dia jawab, Waalaikumsalam. Iya Pak, kenapa tiba datang ni? Saja berkunjung, kata dia kan. Oh maaf Pak, saya lagi sibuk. Saya tak mampu melayani, maaf ya, lain waktu sahaja ya. Maka yang datang tadi tidak boleh berkecil hati. Itu bukan nama tersinggung. Apa Ustaz? Orang datang nak ke rumah dia, dia pula tak suruh masuk ke rumah. Bukan salah dia, itu hak tuan rumah. Dan itu tidak berdosa kalau tuan rumah tidak menerima tamu. Hak siapa? Tuan rumah. Dan tuan rumah kata, maaf saya sibuk Pak, lain waktu sahaja, kan, tak kasih masuk. Tetap si yang tamu tadi tetap berpulang, dia tak boleh kecil hati. Dan tamu yang tuan rumah tadi tidak berdosa kalau dia tidak menerima tamu. Sebab apa? Sebab datang pada waktu yang dilarang tadi, waktu yang tidak tepat. Boleh faham? Dalilnya apa Ustaz? Nah, dalilnya ke situ. Surah An-Nur masih kita. Surah An-Nur ayat 27. 28. Nah, catat ni. Ni orang nanya, apa dalilnya Bu? Dalilnya tak boleh menerima tamu, hak tuan rumah. Ni, baca ayat ni. Surah An-Nur ayat 28. 20 apa? 28. Baca kan? Bang, ayatnya. Fa'illam dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah. Kan? Kalimatnya apa dia? Wa in qila lakum murji'u farji'u. Jika tuan rumah kata pulang, maaf saya tak dapat melayani anda, silakan pulang. Maka apa kata Allah? Farji'u, pulanglah. Huwa azka lakum. Itu lebih suci, itu lebih baik bagi kamu. Jadi tak berdosa tuan rumah tidak menerima tamu. Jelas Pak? Jelas Pak? Jadi hak tuan rumah. Jangan pula kita kata, sombong tuan rumah ni, aku datang jauh-jauh, disuruh balik. Siapa suruh kau datang tak minta izin? Betul? Tak telefon dulu kan? Kan? Salah siapa? Salah siapa sebenarnya? Salah kita yang datang kan? Bukan tuan rumah. Tuan rumah tidak bersalah. Itu hak tuan rumah. Sama ada nak menerima tamu atau tidak menerima tamu. Nah, maka ketika ada ulama, saya lupa ulama yang praktikkan langsung ayat ni. Salah saya Hasan Al-Basri ataupun Muhammad bin Sirin, ulama Imam Tabi'in yang terkenal. Beliau ketika baca ayat dengan apa kata Allah tadi, kalau kita bertamu ke rumah orang dan tuan rumah tidak menerima tamu, disuruh pulang, itu lebih, apa kata Allah, itu lebih suci, lebih baik bagimu. Maksudnya apa dia? Apa kata Allah? Kau tak diterima itu, dosamu diampuni. Darjatmu ditinggikan. Maksudnya dapat kebaikan ni. Ini kebaikan kita ketika diusir daripada rumah tadi, tak diterima sebagai tamu. Orang yang tak diterima sebagai tamu, dia dapat banyak kebaikannya. Dosa diampunkan, doanya makbul, tinggi darjatnya, Allah berikan syurga, rumah dalam syurga, kan? Maksudnya semua ada. Jadi bila ulama baca ayat ni, dia nak langsung praktikan. Dia pergilah ke kota berziarah. Dia berharap ada yang tak menerima beliau sebagai tamu. Supaya orang kata, maaf Syekh, maaf Ustaz, salah waktu Ustaz datang ni. Dia pingin dapat seperti itu kan, minta suruh pulang. Tapi ternyata apa yang berlaku, semua rumah yang beliau berkunjung tak ada yang nolak, semua minta masuk. So apa? Ulama besar, faham dong? Ulama besar. Beliau tu pingin yang apa tadi? Orang tu kata, maaf tuan, saya ni sibuk ni, tak dapat melayani tuan, kan? Beliau berharap begitu, tak ada. Semua yang kata, Syekh, Masya Allah, ulama besar datang, silakan. Semua rumah menyuruh beliau masuk, tak ada yang suruh pulang. Itu dia.
Ya Pak ya. Jadi hak tuan rumah. Baik, lanjut. Ada lagi, Bu? Pertanyaan? Ada? Yang lain? Pak Hidayat, ada? Nyambung mana? Kalau tadi itu masalahnya sudah jelas. Hak pengunjung dengan hak tuan rumah. Baik. Dalam keadaan istilahnya berkunjung karena lidah tanah. Yang menjadi persoalan di sini Ustaz, andai kata tidak ada niat berkunjung, jadi satu saat lagi pergi lagi, jalan-jalan. Tahu-tahu ada masalah, misalnya mungkin karena sakit, karena tidak ada medis karena sakit, entah atau macam-macam nggak ada seseorang yang tadinya tidak ada sumber itu. Tapi pada saat tertentu orang tersebut sudah sakit dan perlu bantuan, perlu bantuan masuk ke rumah yang dikatakan tidak tahu sahabat atau bukan yang jelas tujuan bukan apakah dalam hal itu juga bertentangan dengan yang kita jelaskan. Malah jadi kewajiban. Itu jadi kewajiban. Orang sakit, makanya tanggung jawab seorang muslim kepada muslim yang lain, ketika dia sakit wajib berziarah. Ketika dia susah dibantu. Yang saya katakan ini tak ada tujuan niatnya apa-apa tadi. Bukan niatnya untuk sakit ke apa. Ini tujuan yang biasa-biasa sahaja. Tak ada apa-apa urusan penting. Kalau tadi tu dia tiba-tiba dalam perjalanan tu sakit, maka wajib kita berkunjung. Yang tadinya sunnah ini jadi wajib. Jelas Pak? Malah itu jauh pahalanya lebih besar. Apa maksudnya di sini? Apapun yang umat Islam buat, semua itu Allah dah berikan pahalanya. Tak ada yang namanya sia-sia. Boleh faham? Di sini Allah nak sampaikan kepada kita apa? Apapun yang kalian buat, pasti aku dah siapkan ganjaran pahala tadi. Kau berziarah ke rumah orang kerana dia sakit, itu pahala besar. Kau berziarah ke rumah orang, tak ada niat apa-apa, itu pun aku berikan pahala. Itu maksudnya Pak. Jelas? Apalagi orang yang sakit kita berziarah dan kita pun tak dapat berjumpa dengannya. Apa pahalanya? Kata Nabi SAW, antum niat nak pergi ni, tapi tak sempat jumpa. Nak ziarah dia, nak berikan, tak dapat jumpa lah. Contohnya macet ataupun jauh. Tapi niat nak berziarah, tiba-tiba tidak jadi berziarah. Maka Allah kata antum pergi balik itu fi sabilillah. Fi sabilillah. Malaikat mendoakan antum pergi balik ke ampunan kita. Nah, besar apa tidak pahalanya? Besar. Itu Pak. Jadi yang tadi sunnah dikerjakan dapatnya, yang ini wajib. Nah, tugas seorang muslim kan, ketika dia susah dibantu, ketika dia sakit dijenguk. Itu Pak. Sip? Oke, ada yang lain? Udah? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Lanjut. Ketemu rumahnya? Tidak berjanji? Tidak ada di situ. Oke. Maksudnya tak beri kepada tuan rumah? Ada yang menerima tapi maksudnya bukan tuan rumahnya, anak-anaknya gitu. Maksudnya kita nak berikan pada tuan rumah tadi, tapi tuan rumah tak ada. Dititipkan apa tidak? Lupa tadi Ustaz. Oh, lupa. Jadi kalau anda titipkan itu pahala lebih besar. Tapi kalau anda pun tidak berikan, tidak menjadi masalah. Dan terus oleh-oleh itu diberikan pada orang lain. Dah rezeki orang lain lah maksudnya. Bukan rezeki tuan rumah tadi. Tak dapatlah dia oleh-oleh itu. Jadi tak berdosa. Tapi lebih baik kalau anda berikan, tak ada pun, tetap Allah berikan ganjaran pahala. Maka pahala tadi untuk beri kepada tuan rumah. Walaupun titipan, dia tak ada, kita berikan hadiah. Kan? Kau ingat kan? Orang yang menyambung silaturahim. Allah tu kata apa? Bukan apa? Orang yang beri hadiah terus dibalas dengan hadiah, itu biasa. Orang yang tak beri hadiah, kita beri hadiah, itu luar biasa. Sama juga orang yang berkunjung ke rumah kita pun balas kunjungannya, itu biasa. Orang yang tak datang ke rumah kita, tapi kita berkunjung ke rumah dia, itu luar
luar biasa. Baru masuk ke kategori menyambung tali silaturahim. Gitu. Jadi tak ada masalah, boleh. Tidak berdosa. Nah, cuma jadi rezekinya bukan dia. Rezeki orang lain. Nah, sip. Ada yang lain? Iya, Pak. Hidayat. Silaturahim. Apa dia? Kurang paham. Jemaah tabligh. Dalilnya apa? Dia bersilaturahim karena tidak lepas dari wallahu alam bisawab. Saya belum tahu. Waktu saya belum jumpa. Allahu alam. Mungkin ada, mungkin tidak. Tidak ada. Saya tak berani kata tidak ada. Mungkin belum saya lihat ke sana. Maksudnya mungkin kiasan. Dia mengikuti jejak Nabi yang menyambung silaturahim, bertamu ke rumah orang. Bukan kerana tapak itu, tanah itu dipijak oleh Nabi, maka mereka pun menyambung, kan. Mungkin kiasan. Yes, adabnya bersilaturahim mungkin. Adab Nabi? Ya, Nabi berkunjung ke rumah semua orang. Orang yang datang, yang seperti yang saya katakan tadi, Nabi, orang itu tak beri hadiah, Nabi berikan dia hadiah. Orang itu tak datang ke rumah Nabi, Nabi berkunjung ke rumah dia. Itu adab silaturahmi Nabi. Dan Nabi lebih dahulukan orang-orang keluarga yang terdekat. Ini kan adab kita belajar, kan? Datangi orang yang keluarga kita, kerabat kita. Itu lebih baik daripada antum mendatangi orang lain. Maksudnya nyambung dalam keluarga dulu. Kan? Setelah itu baru orang luar. Sahabat handai. Sering. Nabi itu kalau keluar ke masjid, balik ke masjid, dari Masjid Nabawi, kan walaupun rumahnya dekat, Nabi akan pergi ke rumah-rumah yang lain, sahabat yang lain. Berziarah. Tetap Nabi datangi rumah para sahabat yang lain. Nah, setiap hari Nabi berkunjung, berziarah. Setiap hari. Tak ada istilahnya setahun sekali, raya saja, bukan. Macam kita lah, lebaran sekali, kan. Ataupun kita ada niat kepentingan peribadi, baru kita pergi ke rumahnya lah. Nabi setiap hari praktikkan. Nabi SAW. Alhamdulillah praktikkan. Langsung saja. Pergilah cari rumah sahabat-sahabat kita yang lain. Ya, pergi. Dalam kompleks nih ya, satu rumah satu hari. Makanya tadi, orang yang tak belajar ilmu, dia rasa hairan. Tapi kita yang belajar ini, antum dah faham dah, kan? Bapak Hidayat datang ke rumah aku ni, tujuannya apa ni, kan? Bukan. Dia tahu dah, bapak ni datang kerana silaturahim. Nah, gitu. Tapi kita dah biasa, apa ni tujuan datang ni? Pasti ada maunya ni, kan? Pasti ada maunya ni, bukan. Jangan begitu. Antum ingat, niatnya baik. Niat dia baik. Ada yang lain? Ya, satu lagi. Tadi itu kalau batas kan sebelum subuh. Ya. Sesudah Isya. Atau sesudah zuhur. Sesudah zuhur. Iya, zuhur sampai ke asar. Boleh. Iya. Tak ada kata khusus solat. Tak ada kata antum kena duduk di masjid. Lah, antum hias. Maksudnya ni, antara maghrib dengan Isya memang waktunya singkat. Maka Nabi menyuruh kita, itu adalah waktu kita lalai. Sering lalaikan maghrib ke Isya, subuh ke syuruk. Maka hiasi waktu itu dengan kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir. Antum berziarah itu pun kebaikan. Jelas. Daripada antum nonton TV duduk, ya kan? Betul. Ada suatu perkara manfaat yang kita lakukan. Biasanya apa? Orang yang sudah salat mampir ke Isya, oke, aman, saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau kita ketemu orang ini yang tamu lah dengan lain, nampaknya dia kurang hobi salat, kurang hobi. Kurang hobi solat. Apa pula kurang hobi lain pula.
Karena sholat itu kan ada hobi kebiasaan yang Mana ada hobi, Pak? Solat tu bukan hobi, Pak. Enggak, wajib. Jadi bapak berkunjung ke rumah dia. masa kita harus dengan polisi Betul, betul. Itulah harus, Pak. Itu hak tuan rumah. Nah, kau tak solat. Takkan kau suruh aku pun tak solat juga, duduk ni ngobrol dengan ente. Baik aku pergi solat. Antum sampaikan, itu tujuan kita kan. Antum ada hal mustahak, belum solat maghrib. Dia datang waktu maghrib. Kan? Maaf Pak, saya solat sebentar ya. Ataupun antum suruh Pak, lain kali waktu je. Antum datang lain waktu je. Kan? Pada isyak ke apa. Sekarang saya mau solat. Antum, hak antum boleh usir dia. Ya. Sip. Dah solat, dia tak solat, dia pula nyuruh kita tak solat juga kan. Ngobrol dengan dia kan aneh dia. Enak sama Tuhan. Dah ya, sip. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.